Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial I Laga Ligo Series. Dan kini, kita telah berada di episode yang ke-67. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia I Laga Ligo Series episode yang ke-67. Suasana sore hari kala itu nampak cerah. Sauri Gading nampak tengah asik mengobrol santai dengan salah seorang teman akrabnya di Alicina. Dia bernama La Tendrinareng. Nampak keduanya asik bercakap-cakap sambil mengenang masa muda mereka. Sauri Gading menceritakan betapa dirinya sewaktu muda selalu menjadi idaman para wanita. Sedangkan La Tendrinareng juga ikut menceritakan hal yang sama. Keduanya nampak asik, hingga tak heran obrolan mereka berhasil didengar oleh salah seorang pengawal Laga Ligo. Dialah La Pamusurang. La Pamusurang pun memutuskan untuk ikut gabung dan nongkrong bareng bersama dengan mereka. Salah satu topik obrolan ketiga pria tersebut tidak jauh-jauh soal wanita dan kecantikannya. La Tendrinareng membagikan pengalamannya kala berada di sekitaran Danau Tempe. Kala itu, dia tidak sengaja menyaksikan seorang istri penguasa tempe yang sedang mandi. Istrinya tersebut bernama We Tendri Engka. La Panangarang pun menceritakan kecantikan We Tendri Engka dengan begitu antusias, yang sampai-sampai membuat Sauri Gading tidak berkedip sedikit pun. La Pamusurang yang ikut mendengarkan juga terlihat sangat terpesona dengan sosok We Tendri Engka, meskipun sejatinya dia belum pernah menyaksikan sosoknya secara langsung. Namun, jika ditinjau dari penceritaan La Tendrinareng ini, maka sudah jelas We Tendri Engka adalah wanita yang kecantikannya melebihi siapapun di kerajaan bumi. Alhasil, karena terlalu lama mengobrol, La Pamusurang jadi mengabaikan teriakan Laga Ligo sedari tadi. Tentu, Laga Ligo memarahinya dengan penuh emosi. Ketika ditanya apa yang membuatnya tidak datang ketika dipanggil, La Pamusurang menceritakan kembali tentang sosok wanita bernama We Tendri Engka yang diceritakan oleh La Panangareng. Laga Ligo yang mendengar cerita ini pun jadi kaget bukan main. Benarkah ada gadis secantik itu di dunia ini? Laga Ligo menjadi semakin kaget ketika La Pamusurang dengan pasti menjawab bahwa We Tendri Engka jauh lebih cantik dari ketiga istri Laga Ligo saat ini. La Pamusurang belakangan baru kaget dan menyesal karena lambat menyadari bahwa Laga Ligo adalah seorang pemburu wanita. Alhasil berkat cerita La Pamusurang ini, kini timbulan niat Laga Ligo untuk menambah lagi koleksi istrinya. Malam harinya, Laga Ligo menyusun siasat untuk menemui secara langsung We Tendri Engka. Dia penasaran bukan main, sampai-sampai dia melewatkan makan malam dan juga waktu bercengkrama dengan ketiga istrinya. Laga Ligo berhasil dihanyutkan oleh hasrat akan seorang wanita yang bahkan belum pernah dia lihat secara langsung. Alhasil, keesokan harinya, Laga Ligo bersama dengan para pengawalnya memutuskan untuk berangkat ke Tempe. Alasan mereka adalah untuk menyabung ayam di sana. Alasan lainnya adalah untuk membuktikan secara langsung secantik apa sosok We Tendri Engka ini. Singkat cerita, tibalah Laga Ligo beserta rombongannya di kerajaan Tempe. Dia disambut dengan baik oleh penguasa setempat yang bernama I La Paseweng, yang tidak lain adalah suami dari We Tendri Engka. Alhasil, dimulailah acara sabung ayam tersebut. Seperti biasa, para penonton riuh ramai mendatangi gelanggang sabung ayam. Tentu, niat mereka adalah untuk menyaksikan kehebatan Laga Ligo yang dijuluki si penyabung handal. Laga Ligo sesekali curi-curi pandang jikalau saja menemukan gadis bernama We Tendri Engka. Namun nampaknya dia tidak melihat satupun gadis yang sesuai dengan apa yang diceritakan oleh La Pamusurang. Alhasil, acara sabung ayam pun selesai begitu saja. Laga Ligo hendak menginap di Tempe. Namun, I La Paseweng dengan penuh hormat meminta Laga Ligo untuk kembali saja ke Alicina
karena kerajaan Tempe sejatinya tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan kepada Lagaligo dan para pengikutnya. Alhasil, walau dengan sedikit terpaksa, Lagaligo akhirnya kembali lagi ke Alecina, tentunya dengan hasil yang nihil. Semenjak kembali dari Tempe, Lagaligo nampak menjadi pemurung. Dia selalu berdiam diri di kamarnya. Dia tidak nafsu makan. Tak heran, sikapnya ini membuat orang-orang berpikir kalau dirinya sedang sakit. Singkat kisah, datanglah Puang Matoa untuk memeriksa kondisi Lagaligo. Seperti dugaan, Lagaligo tidak sakit sama sekali. Namun, Puang Matoa menjelaskan bahwa Lagaligo sejatinya sedang merindukan seorang perempuan yang entah siapa nama dan di mana perempuan itu berada. Saori Gading yang merasa tidak enak pun akhirnya menanyakan dan menawarkan untuk mendatangkan sosok perempuan yang sedang dirindukan oleh Lagaligo ini. Dan mendengar hal itu, Lagaligo langsung antusias. Dia pun dengan lantang menjawab bahwa dia merindukan sosok Wetendri Engka dari kerajaan Tempe. Saori Gading hanya bisa geleng-geleng kepala. Rupanya anaknya ini hanya sedang jatuh cinta saja. Alhasil, karena sudah terlanjur berjanji, maka mau tidak mau, Saori Gading pun harus mendatangkan Wetendri Engka ke istana Tanete Alecina. Maka dibuatlah sebuah siasat, yaitu acara sabung ayam, yang tentu akan turut mengundang I Lapa Seweng sebagai pemimpin di kerajaan Tempe. Tidak hanya itu, mereka juga akan mengundang Wetendri Engka secara personal, atas nama Wetendri Dio dan juga Wetendri Balobo. Dengan undangan tersebut maka diharapkan agar Wetendri Engka ini mau menampakkan dirinya di hadapan Lagaligo. Dan sebagai senjata pamungkasnya, maka Saori Gading sendirilah yang akan mengantarkan undangan tersebut secara langsung. Dengan perlakuan sespesial ini, maka tentu tidak ada lagi alasan bagi Wetendri Engka untuk menolak datang ke Alecina. Mendengar rencana itu, maka Lagaligo menjadi riang bukan main. Tingkahnya kini menyerupai anak-anak yang kegirangan akan mendapatkan mainan baru. Saori Gading hanya bisa prihatin akan kondisi psikologis anaknya ini, yang nampaknya sudah setengah waras. Singkat cerita, undangan telah tersampaikan. Wetendri Engka sesuai dugaan setuju untuk datang ke Alecina. Sepulangnya dari kerajaan Tempe, Saori Gading mendapati kondisi putranya yang semakin memprihatinkan. Lagaligo yang sudah dipenuhi rasa penasaran, kini sudah seperti orang gila saja. Dia menari-nari dan melantur tidak jelas. Dia bahkan sempat mengucapkan janji, lebih baik mati daripada tidak bertemu dengan Wetendri Engka. Beberapa hari kemudian, datanglah sebuah rombongan ke istana Tanete Alecina. Lagaligo seketika langsung girang bukan main. Namun sayang seribu sayang, itu bukanlah rombongan Wetendri Engka, melainkan beberapa dayang miliknya yang melaporkan bahwa Wetendri Engka hanya mau datang ke Alecina apabila Lagaligo menebang semua pohon yang akan dilalui oleh Wetendri Engka mulai dari kerajaan Tempe sampai ke Alecina. Lagaligo yang sudah sangat bucin pun tanpa pikir panjang langsung menyuruh para pengawalnya untuk menebang semua pohon yang akan dilalui oleh Wetendri Engka. Keputusan ini sangat ditentang oleh Saori Gading, karena sejatinya menebang pohon secara sembarangan seperti itu adalah pamali, dan juga dilarang oleh sang Patetoe. Namun Lagaligo tidak peduli dengan hal itu. Menurutnya, pohon-pohon itu akan bisa tumbuh lagi dengan cepat di kemudian hari. Prioritas utamanya saat ini adalah mendatangkan Wetendri Engka ke Alecina. Setelah semua pohon dibabat habis, datanglah permintaan lain dari Wetendri Engka yang mengatakan bahwa dirinya hanya mau datang apabila Lagaligo bersedia melepaskan status kerajaan Tempe yang tadinya adalah bawahan Alecina menjadi sama derajatnya dengan Alecina. Tanpa pikir panjang, Lagaligo langsung mengiyakan hal itu. Lagi-lagi, keputusan sepihak oleh si pewaris tunggal Alecina ini membuat semuanya jadi geleng-geleng sendiri. Dan alhasil, setelah perjuangan di sana-sini, datanglah rombongan Wetendri Engka ke Alecina. Mereka disambut dengan penuh penghormatan karena status mereka kini setara dengan para pembesar Alecina. Namun sayang, 2 hari berlalu dan Lagaligo masih belum menemukan cara untuk melihat wajah Wetendri Engka. Dia adalah orang yang sangat tertutup. Bahkan untuk menemuinya pun susahnya bukan main. Ditambah lagi keberadaan suaminya yang menjadi penghalang bagi Lagaligo. Alhasil, berkat bantuan Saori Gading,
maka dikirimkanlah sebuah penyakit yang menimpa ayah dari Ila Paseweng ini. Penyakit ini sukses membuat Ila Paseweng harus kembali ke Tempe untuk melihat kondisi ayahnya. Bersamaan dengan perginya Ila Paseweng ini, maka terbukalah jalan bagi Ila Galigo untuk mendapatkan kue tendri engka, yang akan kita ceritakan di episode berikutnya. Dan teman-teman, itulah tadi Ila Galigo series episode yang ke-67. Kita akan lanjutkan beberapa hari setelah video ini saya upload, jadi silahkan tunggu di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa untuk share ini video, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan lagi kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.